Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan membawakan salah satu materi dari mata kuliah psikologi umum dan salah satu aliran cabang psikologi, yakni psikologi behaviorisme. Kami kelompok 7 beranggotakan Muhammad Zaharan Hanafi, Muhammad Fatih Ansarullah, saya sendiri Muhammad Rafli, dan terakhir ada Mutia Humaira Radiani. Baik, langsung saja mari kita mulai. Pengertian dari psikologi behaviorisme. Psikologi behaviorisme merupakan ilmu psikologi yang mempelajari tentang tingkah laku seorang manusia. Behaviorisme merupakan aliran psikologi yang fokus kepada perilaku dan menekankan pada bagaimana peran stimulus-stimulus yang ada di luar diri manusia membentuk sebuah perilaku melalui proses belajar. Behaviorisme memandang manusia sebagai mesin atau homo mechanicus yang dapat dikendalikan perilakunya melalui suatu pelaziman atau conditioning. Behaviorisme memandang bahwa ketika manusia dilahirkan, pada dasarnya kita tidak membawa bakat apapun. Manusia akan berkembang dengan berdasarkan stimulus-stimulus yang dia terima dari lingkungan. Selanjutnya ada perkembangan dari behaviorisme. Yang pertama ada tahapan behaviorisme radikal. Kenapa disebut radikal? Karena pada tahapan ini hanya berfokus pada perilaku yang dapat diamati dan menghindari pembahasan mengenai kondisi mental. Selanjutnya ada tahapan neo-behaviorisme. Perpaduan antara behaviorisme dengan logical positivism merupakan tahapan yang sudah mengakui kontribusi faktor kognitif pada sebuah perilaku. Yang terakhir ada tahap sosio-behaviorisme, di mana pada tahapan ini perilaku dipelajari dalam proses sosial. Yang terakhir ada latar belakang dari psikologi behaviorisme. Psikologi ini tidak terlepas dari pengaruh fungsionalisme McCarthy dan William James yang bukan hanya mempelajari fungsi kesadaran tetapi mulai mempelajari tentang perilaku seorang manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zaharan Hanafi, NIM saya 0603521031. Kali ini saya akan membahas dua tokoh psikologi. Yang pertama yaitu Ivan Pavlov, yang kedua yaitu William McDougall. Mari kita bahas yang pertama, Ivan Pavlov. Ivan Petrovich Pavlov dilahirkan di Rajasthan pada tanggal 18 September 1849 dan ia wafat di Leningrad pada tanggal 27 Februari 1936. Ia merupakan seorang ahli di bidang psikologi yang terkemuka, atau lebih tepatnya pada bidang fisiologi, yakni salah satu cabang ilmu psikologi yang mempelajari tentang berlangsungnya sistem kehidupan. Berkat temuan teorinya, maka behavioristik terkenal ini memperkenalkan teori pengondisian asosiatif stimulus respon pada dunia. Ivan Pavlov sempat menjadi profesor di bidang fisiologi di Akademi Kedokteran di Kekaisaran Rusia. Ivan Pavlov juga berhasil meraih penghargaan Nobel di bidang psikologi or medicine pada tahun 1904. Kajian awalnya difokuskan pada teologi, tetapi ia membaca buku dari Charles Darwin mengenai asal-usul spesies mempunyai pengaruh kuat terhadap kepentingan masa depannya. Ia juga terkenal karena penemuannya mengenai classical conditioning. Selanjutnya, mari kita bahas pemikiran dari Ivan Pavlov, yaitu Pavlov mengungkapkan bahwa kita bisa menghasilkan suatu respon dengan mengkombinasikan dua stimulus, yaitu stimulus alami dan stimulus buatan. Selanjutnya, behaviorisme didasarkan pada asumsi bahwa semua pembelajaran yang terjadi melalui interaksi individu dengan lingkungan, karena lingkungan dapat membentuk perilaku kita. Berikutnya, satu hal yang khas dalam classical conditioning adalah adanya sinyal netral sebelum refleks. Dalam eksperimen klasik Pavlov dengan anjing, sinyal netral adalah bunyi nada dan refleks yang alami. Anjing mengeluarkan air liur sebagai respon terhadap makanan. Classical conditioning terdiri atas satu neutral stimulus, conditioned stimulus, unconditioned response, conditioned stimulus, dan conditioned response. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Muhammad Rafli dari Fakultas Psikologi dan Pendidikan, Program Studi Psikologi dengan NIM 0603521034. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan pembahasan tentang psikologi behaviorisme beserta tokoh-tokoh yang berkontribusi di dalamnya. Dan di sini saya akan membahas salah satu tokoh psikologi behaviorisme yang bernama Edward Lee Thorndike. Edward Lee Thorndike, beliau lahir pada 31 Agustus 1874 di Williamsburg, Massachusetts di Amerika Serikat dan diperkirakan meninggal pada 9 Agustus 1949 di Montrose, New York.
Ia mulai belajar di Universitas Wesleyan dan diperkirakan lulus pada tahun 1895. Setelah menyelesaikan studinya, ia mendapatkan pekerjaan di Universitas Columbia sebagai profesor dan peneliti. Dan ia pun tinggal di sana sepanjang karirnya. Sudah dalam tesis doktoralnya, ia mengusulkan dua hukum perilaku yang paling terkenal, yakni hukum efek dan hukum olahraga. Dan karya ini diterbitkan pada tahun 1911 dengan nama Kecerdasan Hewan. Setelah sedikit membahas tentang siapa itu Edward Lee Thorndike, sekarang kita akan mulai membahas pemikiran atau pandangan dari beliau. Karya Thorndike yang cukup monumental diantaranya adalah bukunya yang berjudul Animal Intelligence: An Experimental Study of Association Process in Animal. Buku ini merupakan hasil penelitian Thorndike terhadap tingkah beberapa jenis hewan seperti kucing, anjing, dan burung yang mencerminkan prinsip dasar dari proses belajar yang dianut oleh Thorndike, yaitu bahwa dasar dari belajar atau learning tidak lain sebenarnya adalah asosiasi. Suatu stimulus akan menimbulkan suatu respon tertentu. Teori belajar Thorndike menjelaskan belajar itu adalah perubahan perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dinilai secara konkret. Perubahan terjadi melalui rangsangan atau stimulans yang menimbulkan hubungan perilaku reaktif atau respon berdasarkan hukum-hukum mekanistik. Dan bentuk paling dasar dari belajar hakikatnya adalah trial and error learning atau selecting and connecting learning. Oleh karena itu, teori belajar yang dikemukakan oleh Thorndike ini sering disebut dengan teori belajar koneksionisme atau teori asosiasi. Mungkin cukup sekian pembahasan dari saya mengenai salah satu tokoh psikologi behaviorisme yang bernama Edward Lee Thorndike. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mempunyai nama lengkap John Brodus Watson. Ia lahir di Granville pada tanggal 9 Januari 1878 dan meninggal di New York pada tanggal 25 September 1958. Di Pullman College, ia belajar filsafat dan psikologi. Ia kemudian meneruskan studinya di University of Chicago dan ia juga belajar psikologi fungsionalisme dari James Engel dan neurologi dari Henry H. Donaldson. Ia kemudian memperoleh gelar philosopher degree pada bidang psikologi pada usia 25 tahun pada 1903. Dan ia juga merupakan termasuk dokter pertama bidang psikologi di University of Chicago. Setelah itu pada tahun 1913 ia mendapatkan undangan untuk menyampaikan perkuliahan di Columbia University. Karyanya yang sangat terkenal berjudul Psychology as a Behaviorist View It. Selain itu, Watson juga dianggap sebagai pendiri behaviorisme karena ia termasuk orang yang paling kuat pengaruhnya dan paling sukses dalam mengembangkan ide-ide behavioristik. Setelah sedikit membahas tentang siapa itu John Watson, sekarang kita akan mulai membahas tentang pemikiran atau pandangan dari beliau. Yang pertama, ia melandaskan pemikiran dasarnya pada objektivitas. Ia meyakini bahwa psikologi sebagai sains harus objektif, dapat diteliti dan dibuktikan kebenarannya. Kemudian menurut Watson, psikologi yang sesungguhnya adalah perilaku yang dapat diamati. Selain itu, ia juga memberikan teorinya tentang stimulus dan respon. Stimulus adalah semua objek di lingkungan, termasuk juga perubahan jaringan dalam tubuh. Dan respon adalah apapun yang dilakukan sebagai jawaban terhadap stimulus, mulai tingkat sederhana hingga tingkat tinggi. Termasuk juga pengeluaran kelenjar. Dan respon ini ada yang overt dan covert, juga ada yang learned dan unlearned. Selain itu, ia juga berpendapat bahwa penentu perilaku bukan unsur-unsur keturunan atau hereditas, tetapi unsur lingkungan dan faktor eksternal yang merangsang manusia untuk bertindak. Selain pemikiran dan pandangannya yang barusan, ia juga memberikan pandangan tentang kebiasaan berperilaku sebenarnya ditentukan oleh kebutuhan. Artinya, jika tidak dibutuhkan atau terlalu sering dipraktekkan sehingga timbul rasa bosan, kebiasaan itu hilang dengan sendirinya. Kemudian, ia berpendapat bahwa proses berpikir dengan berbicara berjalan seirama. Cara berpikir akan menentukan cara berbicara meskipun dengan gerakan dan isyarat.
Selanjutnya, dalam mempelajari dan memahami perilaku manusia, Weston memberikan perhatian khusus pada proses belajar. Dan yang terakhir, menurut John Watson, ia berpendapat bahwa sesungguhnya bukan instingnya yang harus dipelajari psikologi, tetapi hukum utama yang merupakan hasil belajar dan adanya stimulus dan respon, sehingga ada resensi dan frekuensi. Jadi, merangkak merupakan respon yang merupakan law effect dari adanya stimulus. Mungkin cukup sekian dari saya mengenai pembahasan salah satu tokoh psikologi behaviorisme yang bernama John Watson. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tokoh selanjutnya, Carl Leonard Hull. Lahir pada tanggal 24 Mei 1884 di Akron, New York, Amerika Serikat, dan meninggal pada tanggal 10 Mei 1952 di New Haven, Amerika Serikat pada umur 67 tahun. Setelah memperoleh bachelor dan gelar master di Universitas Magician, ia beralih ke psikologi dan menerima gelar PhD psikologi di tahun 1918 di University of Wisconsin, di mana ia tinggal selama 10 tahun sebagai instruktur. Hull adalah seorang tokoh teori belajar behavioristik. Hull tertarik dengan teori belajar yang membuat dia menghasilkan beberapa buku yang berhubungan dengan teori belajar. Adapun beberapa pemikiran dari Hull. Yang pertama, Hull menganggap bahwa psikologi adalah ilmu alam dalam setiap aturan, seperti fisika, kimia, atau biologi. Dengan demikian, hukum dapat dirumuskan melalui persamaan numerik dan akan ada hukum sekunder untuk menjelaskan perilaku kompleks dan bahkan individu itu sendiri. Pemikiran yang kedua, menurut Hull, ketika kita berada dalam keadaan membutuhkan dorongan atau motivasi meningkat untuk melakukan perilaku yang kita tahu dari pengalaman yang memuaskannya. Untuk perilaku yang akan dieksekusi, perlu bahwa kebiasaan memiliki kekuatan tertentu dan bahwa penguatan yang akan diperoleh oleh perilaku motivasi subjek. Mungkin cukup sekian presentasi saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mutia Maira Radeni dengan NIM 066035211035 akan menyampaikan materi tentang tokoh psikologi behaviorisme yaitu Edwin Ray Guthrie. Edwin Ray Guthrie atau yang biasa disingkat dengan E.R. Guthrie lahir pada tanggal 9 Januari tahun 1886 di sebuah kota bernama Lincoln, Nebraska. Tahun 1912, ia memperoleh gelar PhD dalam logika simbolik di University of Pennsylvania dan kemudian 2 tahun kemudian bergabung ke dalam University of Washington di mana ia mengembangkan banyak karir profesionalnya sebagai seorang psikolog hingga tahun 1956 ia pensiun secara permanen. Tahun 1945 Guthrie sempat diangkat menjadi presiden American Psychological Association dan pada tahun 1958 ia memperoleh medali emas dari Yayasan Psikologi Amerika Serikat dan ia meninggal pada tanggal 23 April 1959 di Seattle, Washington. Pemikiran Guthrie. Yang pertama mengenai asas asosiasi. Baginya, asosiasi dapat dilakukan melalui interaksi insidental atau non-repetitif antara stimulus dan respons. Dengan kata lain, bagi Guthrie, pola perilaku dapat diperbaiki dari satu percobaan. Tidak seperti behaviorisme operan klasik, bagi Guthrie, perilaku tidak begitu banyak respon tetapi gerakan. Dan yang terakhir adalah unit respon terbesar yang perlu dianalisis jika ingin memodifikasi sebuah perilaku. Kemudian mengenai kontribusi dan perbedaan dengan pengkondisian operan. Untuk psikologi perilaku yang telah berkembang sejauh ini, salah satu kondisi yang sangat diperlukan untuk menghasilkan pembelajaran adalah kehadiran penguat baik positif maupun negatif. Guthrie berpendapat bahwa hal utama bukanlah penguat. Pada kenyataannya, belajar tidak harus dicapai dengan perilaku yang bermanfaat. Dalam pengertian yang sama, kunci untuk mengubah perilaku dan kebiasaan khusus adalah menghasilkan sebuah asosiasi baru yang akan mencoba mendeteksi sinyal utama terkait interaksi pertama antara stimulus dan respon dan mempraktikkan
mempraktikkan tindakan perilaku yang berbeda berupa tanggapan lain. Tokoh selanjutnya yaitu William McDougall. William McDougall lahir pada 22 Juni 1891 di Leicestershire, Inggris. Ia meninggal pada tahun 1938. Ia merupakan seorang psikolog asal Amerika yang diakui sebagai salah satu pendiri psikologi sosial. Selain itu, ia berkontribusi dalam sebuah cara penting untuk mempelajari psikopatologi. Setelah pengalaman dalam perang, ia mempelajari psikologi paranormal dan teori-teori naluri. Mari kita bahas dari pemikiran McDougall itu sendiri. Di sini ada 3 poin. Yang pertama yaitu baginya manusia terdiri dari jiwa dan tubuh. Dan salah satu tugas sains adalah menjelaskan hubungan antara keduanya. Di antara hal-hal lain, ini membawanya ke studi telepati dan pengalaman mendekati kematian. Yang kedua yaitu dia memahami naluri sebagai disposisi psikofisik bawaan. Bagi McDougall, instinglah yang memungkinkan kita mengembangkan komponen kognitif perilaku, komponen emosional, dan komponen kehendak. Yang terakhir yaitu perilaku bukanlah respon terhadap sesuatu yang memicu, tetapi perilaku adalah hasil dari motivasi internal karena naluri manusia. Untuk alasan ini, ia menyebut pendekatan dengan psikologi intensional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mutia Umar Radeni dengan NIM 0603521035 akan menyampaikan tentang materi tokoh psikologi behaviorisme yaitu B.F. Skinner. B.F. Skinner yang memiliki nama lengkap Burgess Frederick Skinner lahir pada tanggal 20 Maret tahun 1904 di sebuah kota kecil bernama Susquehanna di Pennsylvania, Amerika Serikat. Ia menempuh pendidikan di bidang bahasa Inggris di Universitas Hamilton atau Hamilton College. Kemudian ia beralih melanjutkan studinya di psikologi di Universitas Harvard. Pada tahun 1936, Skinner mengajar di Universitas Minnesota dan pada tahun 1948 beralih mengajar di Universitas Harvard sampai akhir hayatnya. Salah satu pencapaian dan karya terbaiknya adalah karya yang berjudul Walden II. Dan pada tahun 1945 sampai 47 ia ditunjuk sebagai dekan Fakultas Psikologi Universitas Indiana dan ditunjuk lagi sebagai guru besar di Universitas Harvard pada bidang psikologi. Ia telah menerima banyak medali dan perhimpunan profesional. Ia mengembangkan teorinya dengan melakukan eksperimen-eksperimen pengondisian operan atau yang biasa disebut dengan operant conditioning. Dan pada tahun 54, ia ikut serta dalam sebuah simposium kecenderungan-kecenderungan modern dalam psikologi. Pemikiran-pemikiran dari B.F. Skinner. Yang pertama, B.F. Skinner berpendapat bahwa kepribadian adalah hasil dari sejarah penguatan pribadi individu, meskipun pembawaan genetis turut berperan. Selanjutnya, dalam sebuah karyanya, ia berasumsi bahwa ada 3. Yang pertama, perilaku itu terjadi menurut hukum atau behavior can be controlled. Walaupun ia mengakui bahwa perilaku manusia adalah organisme yang berperan dan berpikir, Skinner tidak mencari penyebab perilaku dalam jiwa manusia dan menolak alasan-alasan penjelasan dengan mengendalikan keadaan pikiran atau mind atau motif-motif internal. Yang kedua, Skinner menekankan bahwa perilaku dan kepribadian manusia tidak dapat dijelaskan dengan mekanisme psikis seperti ID atau ego. Perilaku yang dapat dijelaskan hanya berkenaan dengan kejadian atau situasi anteseden yang dapat diamati. Ia berulang kali menekankan bahwa kondisi-kondisi sosial dan fisik di lingkungan kita sangat penting dalam menentukan sebuah perilaku. Yang ketiga, ia berpendapat bahwa perilaku manusia tidak dapat ditentukan oleh pilihan individu. Teori selanjutnya yang ia kemukakan adalah teori mengenai operant conditioning, di mana teori tersebut mengungkapkan bahwa tingkah laku pada dasarnya bukan hanya sekedar respon pada stimulusnya. Tingkah laku lebih pada tindakan tertentu yang disengaja atau yang biasa disebut dengan istilah operant. Istilah operant conditioning memiliki arti umum yaitu conditioning perilaku, atau istilah operant memiliki arti sebagai istilah operasi. Arti dan istilah tersebut maksudnya adalah dapat mengakibatkan organisme melakukan perbuatan tertentu terhadap lingkungannya. Terakhir, ia memandang bahwa reward hadiah atau reinforcement penguatan sebagai unsur yang paling penting dalam proses belajar. Kita cenderung untuk belajar suatu respon jika diikuti dengan reinforcement atau penguat. Ia lebih memilih reinforcement daripada reward. Ini dikarenakan reward diinterpretasikan sebagai tingkah laku subjektif yang dihubungkan dengan kesenangan, sedangkan reinforcement adalah istilah yang lebih netral. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fatih Ansarullah dari Prodi Psikologi dengan NIM 0603521033.
Kali ini saya akan membahas tentang Albert Bandura. Albert Bandura lahir di Mondeer, Alberta, Kanada pada tanggal 4 Desember tahun 1925. Bandura adalah keturunan Polandia dan Ukraina. Dia mendapat gelar BA di University of British Columbia, kemudian MA pada tahun 1951, dan PhD pada tahun 1952 dari University Iowa. Bandura menyelesaikan program kedokteran dalam bidang psikologi klinik. Setelah lulus, ia bekerja di Stanford University. Beliau banyak terjun dalam pendekatan teori pembelajaran untuk meneliti tingkah laku manusia dan tertarik pada nilai eksperimen. Eksperimennya yang paling terkenal adalah studi boneka Bobo tahun 1961. Dalam percobaan, ia membuat film di mana model dewasa ditampilkan memukuli boneka Bobo dan meneriakkan kata-kata agresif. Beberapa buku dan artikel jurnal dan artikel Bandura telah menjadi klasik dalam psikologi dan terus banyak dikutip hari ini. Publikasi profesional pertamanya adalah sebuah makalah tahun 1953 yang berjudul Primer. Adapun beberapa pemikiran dari beliau. Yang pertama, pandangannya mengemukakan ketika ia mengatakan bahwa perilaku merupakan hasil interaksi resiprokal antara pengaruh tingkah laku, kognitif, dan lingkungan. Belajar dengan mengamati tingkah laku orang lain dan akibat yang akan ditimbulkannya akan memperkuat tingkah laku manusia. Jadi, semua orang yang dikenal akan dijadikan guru, baik sebagai teladan, dan memperkuat tingkah laku yang menyenangkan maupun yang tidak menyenangkan ataupun menakutkan. Pemikiran yang kedua, penguatan tingkah laku didorong oleh diri sendiri. Trauma karena adanya kemauan untuk bertindak atas munculnya motivasi tertentu. Tetapi, contoh perilaku yang tidak diamati apabila dengan seringnya mengamati perilaku yang serupa. Keserupaan bentuk perilaku yang muncul akan menguat. Yang ketiga, menurut sosial teori yang memandang bahwa perilaku manusia tidak dibentuk oleh faktor personal ataupun stimulus yang ada di lingkungan. Yang keempat, menurut Bandura, sebagian besar manusia belajar melalui pengamatan secara selektif dan mengingat tingkah laku orang lain. Inti dari pembelajaran sosial adalah pemodelan atau modeling. Dan pemodelan ini merupakan salah satu tingkah paling penting dalam pembelajaran terpadu. Pemikiran yang terakhir, ada dua jenis pembelajaran melalui pengamatan. Yang pertama, pembelajaran melalui pengamatan dapat terjadi melalui kondisi yang dialami orang lain. Contohnya, seorang pelajar melihat temannya dipuji oleh guru karena perbuatannya, maka ia kemudian meniru melakukan perbuatan lain yang tujuannya sama, ingin dipuji oleh gurunya. Kejadian ini merupakan contoh dari penguatan melalui pujian yang dialami orang lain. Kedua, pembelajaran melalui pengamatan meniru perilaku model, meskipun model itu tidak mendapatkan penguatan positif atau penguatan negatif saat pengamati itu sedang memperhatikan model itu. Mendemonstrasikan sesuatu yang ingin dipelajari oleh pengamat tersebut dan mengharapkan mendapat pujian atau penguatan apabila menguasai secara tuntas dan yang dipelajari itu. Baiklah, cukup sampai sini penjelasan saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.